Selamat pagi. Jess, ini ada komen ya dari ibu siapa ini. Nanti kamu baca ya Jess, ibu siapa ya. Beliau bercerita tentang suaminya yang operasi ada KAK, TAT, RARAK. Matanya kena yang namanya katarak. Dan kemudian sudah operasi dan dibilang oleh konvensional sarafnya udah banyak yang putus. Ya. Kok kayak nenek saya kalau marah, Jess. Oh ngedian wes pedot sarape ya gitu. Nenek saya kalau marah kayak gitu. Itu apakah bisa membantu? Ya, teknologi pasti bisa ya. Karena zaman sekarang ini teknologi sangat luar biasa. Pengobatan itu teknologinya udah canggih banget. Ya, orang kateter aja yang namanya pasang ring jantung udah nggak perlu dibelah sekarang ini. Pasang ring jantung itu tinggal dimasukkan aja, dicari pakai selang dan kemudian ketemu yang menyumbat dan kemudian dipasang ring di situ. Kemudian operasi batu empedu juga sangat mudah sekali dan gampang banget dengan kejut, dengan ultra apa itu, sehingga dikejut pecah batu empedu, batu ginjal pecah dan kemudian bebas orang itu. Jadi teknologi yang namanya pengobatan akan semakin canggih. Ya, bisa enggak katarak itu sembuh? Ya walau alam, hanya Tuhan yang tahu, saya enggak tahu. Tapi kalau menggunakan teknik yang namanya functional medicine, di mana kamu mau kembali kepada alam, kamu kembali kepada siklus tubuh, kemungkinan besar ketika sel-sel tubuhmu diperbaiki, kemungkinan besar akan menjadi baik lagi. Kelebihan gula di otak itu yang membuat orang-orang tua atau anak-anak muda menjadi pikun kan, Alzheimer. Sekarang ini udah nggak nunggu tua lagi, anak-anak muda udah kena. Karena apa? Karena mager, kerjanya cuman ngetik, kerjanya cuman mainan handphone, nggak pernah olahraga, dan kemudian makanannya, kamu lihat aja tuh yang dipegang sama mereka, pasti kan gelas plastik yang warnanya coklat muda, coklat tua itu. Ya itu bukan kopi, Jess. Kalau kopi bagus, karena nutrisi, tapi yang kamu minum itu masalahnya creamer atau susu-susuan. Nah itu yang membuat, itu membahayakan tubuhmu. Kenapa ya? Karena pasti kamu akan kebanyakan gula di otak anak-anak. Makanya kenapa zaman-zaman dulu anak-anak dilarang makan permen. Jangan makan permen, jangan makan permen. Karena memang itulah yang pertama kali menghancurkan anakmu, permen. Kalau itu masuk ke otak dan kelebihan di otak, maka anakmu menjadi autis. Anakmu tidak bisa dididik, tidak bisa dikasih tahu. Kalau autis beneran, itu karena sel otaknya luar biasa ya. Tapi kalau autis buatan karena gula, itu namanya goblok itu, bodoh itu. Einstein itu autisnya karena anaknya, karena otaknya punya kelebihan. Einstein, Thomas Alva Edison, itu otaknya punya kelebihan. Bukan autisnya itu betul-betul autis karena punya kelebihan, sehingga dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya, kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi anakmu autis itu anak yang bodoh, masalahnya kelebihan gula. Karena makanan yang kamu kasih jajanan, susu-susuan, ya itu yang kamu kasih ke anakmu seperti itu. Nah kemudian kalau kebanyakan gula di darah, maka kamu akan kena gagal ginjal atau cuci darah atau diabetes. Nah kalau kelebihan gula di mata, itu disebutnya glukoma, sehingga matanya tidak bisa melihat, bisa disebut sebagai apa itu? Matanya bisa bermasalah. Kelebihan gula di kulit, nah itu yang membuat menjadi masalah-masalah gatal-gatal, kulit-kulit yang gatal itu. Sehingga yang paling gampang itu kalau kamu mendeteksi tubuhmu kelebihan gula apa tidak, dilihat dari kentut aja, Jess. Kentutmu bau apa tidak, itu yang simple banget ya. Semua orang bisa merasakan ya. Kentutnya baunya kayak aba, KAKA itu, wah berarti kamu makanannya udah kebanyakan gula itu. Ya sel-sel tubuhmu udah kebanyakan gula itu. Makanya harus dibersihkan. Caranya bagaimana?
konten saya yang kemarin, puasa. Puasa yang betul-betul puasa, bukan puasa menurut religi yang kamu sekarang jalani, bukan. Kalau puasa yang sekarang kamu jalani kan memindahkan jam makan. Dari siang tidak makan ke malam makan tidak karuan. Dari siang kamu tidak makan dipindahkan ke sahur sama buka yang habis-habisan. Ya, berharap kamu menahan lapar. Enggak, bukan itu. Kamu makan nasi loh 2 jam kemudian pasti lapar lagi. Jadi tidak ada masalah, bukan masalah tidak makannya, tapi betul-betul kamu membiarkan mitokondriamu itu menghabiskan gula di dalam sel tubuhmu. Nah, itu puasa yang benar seperti itu. Makanya seringkali saya katakan, kamu puasa dari jam 6 sore sampai jam 6 sore, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, itu puasa yang betul. Tidak makan apapun, tidak makan apapun. Minum silahkan. Terbaik ya minum racikan macin, karena tubuhmu butuh nutrisi. Bukan butuh gula, butuh nutrisi ya. Butuh nutrisi, mineral dan vitamin. Makanya saya sarankan kalau kepada teman-teman yang konsultasi sama saya dan sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, ya mereka sahurnya tidak makan. Sahurnya minumnya suplemen. Ada liposomal glutathione, ada probiotik, ada MCT, ada D3K2. Itu yang diminum, tidak makan yang lain. Itu sahurnya. Minum racikan macin. Nah, kenapa? Karena nutrisi pasti dibutuhkan tubuhmu. Nah, biarkan masalah asam amino, masalah asam lemak, masalah karbohidrat itu terbentuk dari sel tubuhmu sendiri. Dari mana itu? Ya itu tadi, sel makan sel. Karena kamu lapar, kamu tidak makan, maka selmu akan mencari makanan yang tersedia di tubuhmu, yaitu sel-sel yang mati. Lemak di tubuhmu yang dihabiskan. Makanya orang yang puasanya benar pasti BB-nya turun, tidak mungkin tidak. Atau orang yang mengurangi makannya benar, pasti BB-nya turun, tidak mungkin tidak. Gitu. Jangan berharap kamu nge-gym bisa makan enak dan BB turun, tidak bisa itu. Tidak ada orang nge-gym BB-nya turun, tidak ada. Kecuali kamu benar-benar diatur sama seorang PT yang benar-benar tahu caranya bagaimana membakar lemakmu itu untuk kemudian kamu makannya normal dan BB-nya turun. Itu ada perhitungan secara khusus itu. Nah, tapi ya setengah mati. Kamu bisa mati enggak, hidup enggak. Tele-tele orang Jawa bilang. Nah, kalau masalahnya ibu ini, ya coba aja ibu dites. Singkirkan semua gula. Singkirkan, termasuk bumbu. Nah, terus makannya apa? Yang paling gampang untuk tidak makan pakai bumbu ya telur direbus. Nah, coba aja 3 bulan makan telur rebus. Tapi ngerebusnya kalau telur ayam negeri 6 menit 40 detik. Jadi didihkan air, masukkan telur 6 menit 40 detik, angkat, dinginkan. Masukkan ke air keran yang dikocori keran atau masukkan ke dalam es. Itu yang lebih bagus. Ya, kalau telur ayam kampung 4 menit 40 detik. Telur ayam kampung karena lebih tipis kulitnya. Kalau telur puyuh mungkin sekitar 1 menit berapa detik gitu. Telur puyuh. Tapi kalau telur puyuh bebas sih ya. Karena telur puyuh sekali makan langsung ketelan bisa, tidak ada masalah. Kalau telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek itu kan harus kamu kunyah. Nah, ketika matengnya telat mateng atau kelamaan dimasak, maka kuning telurnya membuat kamu seret. Kuningnya juga dimakan, Pak. Ya kalau mau sembuh ya begitulah. Namanya makanan sel kan. Kuning telur kan makanan sel. Cuman kamu aja dibohongin selama ini di kambing hitamkan. Jangan makan telur. Nah, itu yang kamu di kambing hitamkan sehingga membuat kamu tidak sehat. Nah, coba ibu boleh lakukan itu untuk bapaknya. Pagi bangun tidur minum racikan macin. Ya, tidak sarapan ya, tidak makan apapun. Jam 10 makan telur. Terus kemudian jam 2 makan telur. Jam 3 makan telur, jam 4 makan telur. Atau 1 hari sekali makan telur. Sekali makan telur 5. Boleh. Tergantung bagaimana cara mensiasatinya aja. Tidak ada masalah. Ya, nah itu selnya nanti akan aktif lagi. Selnya akan kuat lagi, selnya akan bagus lagi. Nah, sesekali puasa 24 jam, sesekali puasa 36 jam, sesekali puasa 48 jam, sesekali puasa 72 jam. Nah, nanti lihat selmu akan tumbuh dengan sendirinya dan kemudian menjadi keajaiban buat tubuhmu. Karena tubuh itu hebat. Tubuhmu itu diciptakan sama Tuhan itu sudah ada senjata pamungkasnya. Cuman seringkali nggak kamu pakai karena kamu nggak ngerti. Nah, gitu caranya.